Hai semuanya, selamat datang di channel CCAI. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan berguna untuk kalian para developer aplikasi. Kita akan membahas tentang Arc Browser dan bagaimana menggunakannya dapat meningkatkan produktivitas kalian. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Oke, Arc Browser di sini adalah sebuah browser turunan dari Chromium ya. Dan di sini kelihatan ada Chromium Engine version. Nah, berarti dia juga base-nya adalah Chromium sama dengan Google Chrome. Nah, banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh Arc. Ada 5 hal ini saja mampu mengubah cara saya bekerja dan berinteraksi dengan web, khususnya dalam mengembangkan sebuah project. Jadi siapkan catatan kalian, mari kita mulai. Nah, ini dia tampilan awal ketika membuka Arc Browser yang kita belum akses apa-apa. Nah, dia tampilan seperti ini gitu. Lihat di samping kiri sini ada sebuah sidebar. Kemudian di yang kanan ini yang warnanya lebih hijaunya lebih terang ini area kontennya seperti itu. Kita bisa misalkan contoh kita buka Google, sidebarnya tadi seperti ini, kita bisa hide sidebarnya sehingga area kontennya itu jadi maksimal, nggak ada terhalang sama tab dan navigation atau URL bar, bookmark dan sebagainya itu yang biasanya ada di atas ini. Nah, ini semuanya clean, bersih, bezelnya tipis, sangat memaksimalkan sekali area yang ada di dalam developing web apalagi ya. Nah, itu tadi ya hal pertama yang saya suka dari Arc Browser, tampilannya yang clean dan sangat memaksimalkan area kerja sehingga saya bisa fokus dalam mengerjakan webnya tanpa terdistraksi. Tadi kan kita lihat dia memiliki tab yang berada di sidebar, jadi dia tabnya akan tersusun di sini dan ketika kita tidak tampilkan si tabnya, untuk mengakses tabnya itu membutuhkan proses gitu. Sedangkan saya bilang kenapa menggunakan Arc Browser ini bisa meningkatkan produktivitas atau efisiensi ya dalam workflow untuk mengerjakan project web. Maka dari itu hal kedua yang saya suka dari Arc Browser adalah dia memiliki shortcut keyboard yang luar biasa menurut saya. Shortcut keyboard di Arc Browser ini berkolaborasi dengan baik dengan antarmuka penggunanya. Jadi misalkan saya membutuhkan untuk mengganti halaman, misalkan saya mau masuk ke salah satu situs gitu, misalkan kita mau buka Laravel News atau kita mau ganti page yang ada di sini. Biasanya kan kita mengakses URL bar di sini terus kita ketik bla 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 terus kita enter gitu. Di Arc Browser ini dia memiliki shortcut yang membuatnya itu sangat cepat dan antarmukanya juga sangat enak gitu untuk dilihat. Nah, contohnya seperti misalnya kita mau ganti halaman ini menjadi situs yang lain gitu, misalkan kita bisa menggunakan sebuah command ya. Kalau di Mac itu ada command plus L. Nah, itu untuk mengganti URL halaman ini. Misalkan saya mau rubah ke YouTube misalkan. Kita bisa pindah lagi, misalkan kita mau cari gitu Laravel News. Laravel News kita bisa masuk seperti itu. Nah, itu sangat tepat sekali ya gitu. Jadi ketika kita mengoperasikannya pun kita tidak perlu memindahkan tangan kita ke manapun gitu. Jadi tinggal pencet Ctrl L, kita bisa Google dengan cepat. Ctrl L lagi, kita mau ganti lagi, mau ke YouTube lagi, kita bisa lagi ke YouTube. Kita mau ke Laravel News. Nah, bahkan di sini ada tuh, Laravel News. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi bagaimana kita bisa untuk menambahkan tab baru ya. Misalnya kita kita lagi baca artikel ini, Laravel Heart 1.7 is out. Kita mau cek langsung, misalkan mau ke Laravel Heart tapi pengennya di tab yang baru gitu. Nah, kita bisa melakukannya dengan menekan command plus T. Nah, kalau misalnya di Windows mungkin tadi command itu diganti kontrol ya. Jadi kalau misalnya kita pencet command T, kita bisa nih kita ketik Laravel Heart. Ketika kita enter, dia akan membukakan kita sebuah tab baru gitu. Nah, kalau kita lihat di sidebarnya, nah di sini ada 2 tab jadinya, Laravel Heart dan Laravel Heart 1.1. Yang ini dari Laravel News, yang ini situsnya Heart gitu. Pindah-pindahnya gimana? Aku pindah-pindahnya waktu diklik dari sini? Tidak. Pindah-pindahnya itu kita bisa gunakan perintah yang biasa kita gunakan di IDE, misalkan kayak PHP Storm ataupun VS Code ya. Kita bisa gunakan Control Tab. Nah, Control Tab kita biasanya pindah-pindah file kalau di IDE ya dengan menggunakan Control Tab untuk kembali ke sebelumnya gitu. Ini bisa enak gitu, terus ada previewnya juga. Nah, ini kita bisa tahu kita mau pindah kemana dengan cepat. Jadi untuk pindah, membuat tab baru dan mengganti URL yang di sini, tangan kita tidak perlu menyentuh mouse gitu jika kalian menggunakan mouse ya. Itu tangan kita nggak perlu pindah kemana-mana, kita tetap di sini. Kita mau cari sesuatu sangat cepat.
Oke, selanjutnya hal ketiga yang saya suka di Arc Browser yang bisa meningkatkan workflow saya dalam bekerja. Arc Browser ini memiliki sebuah fitur yang namanya Spaces. Kalau kita tekan tombol plus di sini, nah kita akan melihat new space. Nah di space ini kalau di Arc Browser ini bisa diibaratkan seperti profile di Chrome, akan tetapi disematkan langsung dalam satu interface yang bisa kita ganti-ganti dengan mudah. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita buka Chrome, nah ketika saya membutuhkan akun ini misalkan, nah ini ada di sini, terus saya mau yang lain gitu, nah dia akan membuka sebuah window baru gitu. Nah ini mau pindah-pindahnya, nah ya diklik-klik gitu kan. Nah sedangkan di Arc Browser dia itu menyematkannya dalam satu interface. Jadi di sini ada space 1, space 2, space 3, dan ini kita bisa pindah-pindah tuh. Pindah. Nah untuk misalnya guys di sini saya sudah mempunyai beberapa space ya. Nah untuk pindahnya juga si Arc ini sudah menyiapkan shortcutnya juga untuk pindahnya. Nah untuk pindah itu dia kita hitung ya. Jadi di sidebar ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu sesuai urutan. Jadi yang paling kiri ini adalah 1 gitu. Nah jadi kalau misalnya kita mau pindah kedua, kita pencet Ctrl 2 gitu. Ini 3, Ctrl 3, Ctrl 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu seperti itu, dia bisa pindah-pindah dengan sangat cepat. Nah kegunaannya untuk apa? Misalkan saya memiliki beberapa project agar tidak mengganggu dengan project yang lain. Biasanya kan project itu ketika kita mengerjakan satu project kita butuh buka dokumentasi yang berhubungan dengan project itu. Nah sedangkan ketika kita buka project yang satunya itu berbeda lagi. Misalkan yang pertama pakai Laravel, yang kedua pakai React misalkan. Nah itu kan dokumentasi yang berbeda gitu. Jadi supaya nggak numpuk di sini, campur-campur, itu bisa kita pisahkan di sini. Taruh untuk React misalkan, ataupun di sini untuk apps-nya di space yang kedua ini kita isi sama tutorial-tutorialnya dan sebagainya. Dokumentasinya itu juga bisa gitu. Nah penggunaannya itu berbagai macam ya. Oh ya by the way juga space ini memiliki akun yang berbeda-beda ya. Kita bisa ganti akun space-nya gitu. Jadi misalkan di sini saya pakai email yang ini pakai email berbeda lagi, ini pakai email berbeda lagi. Nah itu bisa berbeda gitu tiap space-nya. Mau sama juga bisa, nggak ada masalah gitu. Kita misalkan mau tambahkan yang sama juga nggak ada masalah gitu. Oke, yang di fitur keempat ini adalah split view. Jadi kita sudah tidak asing lagi ya dengan fitur split view atau split screen yang sudah ada. Nah akan tetapi pengalaman split view di Arc itu sangat terimplementasi, lagi-lagi sangat terimplementasi dengan baik ya. Apalagi untuk seorang developer web seperti saya. Nah kita bisa langsung mengunci tampilan mobile aplikasi kita berbarengan dengan tampilan desktop, dan ini membuat pengalaman bekerja sangat-sangat efisien dan produktif. Contohnya Laravel Heart ini. Nah saya ingin melihat versi mobilenya juga sekaligus. Di sini ada command dengan menekan Ctrl D. Nah dia akan memunculkan URL bar. Nah di sini ada beberapa tab ya. Jadi kalau misalkan di sini ada logo itu buat buka konsol, di sini ada untuk buka network, di sini ada buat inspect elemen dan sebagainya. Nah, itu sama persis ya seperti di Chrome. Untuk fitur yang tadi saya bilang adalah di sini, di sebelah sini. Di sini ada logo terbelah ini, kotak bagi dua gitu, tulisannya split view option. Nah ini kalau kita klik, kita bisa split kemana nih? Kita mau split right, left, top, bottom itu bisa. Jadi misalnya saya mau ke kanan gitu. Oke, yang di kanan saya buka Laravel lagi. Kita bisa geser sampai ke tampilan mobile. Nah seperti ini misalkan. Nah jadi di sini kita bisa testing untuk tampilan desktopnya. Sebelah sini kita bisa langsung lihat untuk tampilan dari mobilenya. Wah ini benar-benar oke sekali ya. Dengan samping-samping seperti kita bisa lebih kecilin lagi, bisa gedein lagi, bisa. Nah itu sangat enak gitu. Nah di sini bisa kita representasikan sebagai tampilan desktop lah ya gitu, atau tampilan tab bisa. Apalagi kalau layar kalian misalnya punya layar yang sangat besar gitu, resolusinya mungkin memanjang. Nah ini sangat enak sekali gitu. Kita bahkan bisa tes untuk tampilan tab desktop ataupun mobil secara bersamaan. Nah biasanya kan kita menggunakan extension ini, jadi sekaligus juga ya ada support dengan ekstensi dari Google Chrome, sehingga ekstensi yang dari Chrome bisa kita instalkan di sini. Nah sebelumnya saya menggunakan responsive view untuk melihat view-nya, dan itu lumayan berat ya. Nah kalau dengan seperti ini sih sudah cukup sebenarnya untuk saya untuk mengecek misalkan mau tampilan mobile, tampilan desktop secara bersamaan. Wow. Oke, jadi itulah mengapa menggunakan Arc Browser bisa meningkatkan produktivitas kalian sebagai developer aplikasi.
kalian masih bisa explore lebih dalam dan menemukan hal-hal yang dapat membantu workflow kerja kalian menjadi lebih baik lagi. Yang barusan saya jelaskan itu adalah basic-basicnya saja dari fitur yang menurut saya adalah unggulan dan membuat workflow saya menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih produktif. Tapi baik lagi kepada preferensi masing-masing dalam memilih browser yang dirasa sudah cukup membantu pekerjaan kalian. Jadi, bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa nonton video saya yang lainnya. Kita bertemu lagi di video berikutnya.